Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Putrofi. Oke, dalam kesempatan kali ini gue akan share tutorial baru seperti yang kalian tahu. Gue selalu menggunakan tutorial intro para YouTuber dan TV. Nah, dalam kesempatan kali ini gue mau share tutorial intronya Ivan Gunawan. Yes, seperti yang kalian tahu, semua YouTuber yang ada di YouTube, ya, mau TV, yang tidak artis, bahkan komedian, pada membuat podcast. Pertanyaannya adalah kenapa banyak artis yang selalu membuat konten podcast? Simpel banget jawabannya, karena gampang membuatnya secara produksinya. Kenapa gue bilang gampang? Karena kalian cuma butuh 2 kamera atau 1 kamera dengan audio yang proper. Ya, audio yang proper ya. Balik lagi, mahal atau murah itu tergantung kualitas dan tergantung kebutuhan kantong kalian. Untuk membuat konten podcast itu mudah, tidak perlu keluar rumah. Ditambah lagi masa-masa kayak gini, apalagi masuk PSBB lagi, kita harus membuat diri kita menjadi lebih sehat, yang pastinya tidak keluar rumah. Nah, makanya podcast itu adalah treatment paling mudah dan paling gampang untuk kita membuat konsisten, membuat konten-konten di YouTube. Ingat, yang gue bilang mudah itu adalah produksinya, bukan cara alur podcastnya. Banyak banget podcast yang dibuat, tapi banyak juga orang yang suka atau tidak suka. Itu balik lagi pilihannya. Itu balik lagi ke skill kalian untuk menggali, atau tujuan kalian untuk membuat konten podcast itu. Tujuannya seperti apa, untuk pembelajaran atau memang kayak Deddy Corbuzier yang disebut bapaknya podcast. So, podcast itu secara produksinya mudah, tetapi secara knowledge-nya untuk orang yang menjadi podcasternya itu susah. Pilihan yang tepat buat kalian yang males produksi tapi kalian punya knowledge yang bagus untuk podcast dan berbicara secara public speaking kalian bagus, konten podcast sangat bagus. Pertanyaan gue, pasti kalian punya konten podcast yang kalian suka. So, tulis di kolom komentar kalian suka podcast yang mana. Ivan Gunawan salah satunya membuat podcast, dan kita lihat dan kita akan belajar bagaimana kita membuat intro ala Ivan Gunawan. So, kita langsung aja ke tutorial. Oke, di sini gue menggunakan Adobe After Effects. Pertama-tama kita stop dulu. Kita buat project baru. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada create new composition. Nah, di sini kalian buatnya ya sesuai keinginan kalian. Di sini gue menggunakan Full HD 1920x1080 dan klik OK. Oke. Di sini, nah, untuk backgroundnya kalian bisa cari di Google. Di free pick juga banyak. Di sini gue menggunakan free pick. Lihat tuh, cari yang gratis, cari yang tidak ada lambang premiumnya. Di sini ada lambang premiumnya, kalian bisa download. Oke, kita masuk ke sini. Di sini kalian tinggal tulis aja. Gue akan menggunakan hal yang sama di sini, podcast ya. Pertama kalian klik T pada toolbars di sini, T, dan kalian tulis podcast. Nah, di sini kalian bisa menggunakan font apapun yang kalian suka, dan ya warnanya juga kalian bisa ubah. So, kita di sini pilih align dulu, align center, dan anchor point di sini mempengaruhi dari mana kita akan membuat animasinya. Jadi gua akan membuat anchor pointnya di bagian tengah. So, gua akan klik control buat dia bisa auto grip di bagian yang kita suka. Oke, di tengah. Setelah itu kita akan buat animasinya. Pertama-tama kalian drop down dulu panah ini dan pilih animate dan pilih scale. Di sini scale. Dan di sini scale kalian bisa tulis 0 terlebih dahulu. Kalian rank selektornya kalian buka. Aktifkan startnya, keyframe start di sini aktifkan. Maju ke 1 detik. Ini terserah kalian keyframe-nya, mau 1 detik atau 5 frame, 7 frame, 10 frame, 15 frame, itu bebas, sesuai animasi yang kalian inginkan. Nah, di sini gue akan bikin ke 100. Oke, lihat dia udah mulai dari kecil. Nah, sekarang kita tinggal buat bounce efeknya. Bounce efeknya itu gampang juga, kita tinggal klik dulu bagian teks ini, karena dia akan bikin animator yang kedua. Oke, klik animate scale. Oke, di sini kita bikin 130 dan kita balik ke keyframe awal dulu. Nih, kita majuin 4 frame, 1, 2, 3, 4. Itu dengan patch down ya. Oke, kita buka range selektornya, kita aktifkan startnya, dan gini, biar lebih enak kita buka nih
kita ke akhir selektor yang pertama, kan ini selektor yang kedua, tambahin 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya ini 1 detik, ini 1 detik gitu. Jadi panduannya dari sini 4 frame, dari sini 4 frame kan gitu. Kita bikin 100. Nah, so sekarang ini udah ada bounce efeknya, tapi kurang halus. Lihat. Kalau kalian suka kayak gini ya nggak apa-apa, tapi gua saranin kalian drag semua, klik F9. Gua nggak bisa klik F9 shortcutnya karena gua menggunakan screen recording. Jadi klik kanan, keyframe assistance, easy ease. Kalian buka move grabnya di sini. Oke. Seandainya kalian tampilannya tidak seperti ini, kalian perlu klik di choice grab type ini. Misalnya awalnya kayak gini tuh. Wah, kok beda bang gitu. Kalian tinggal pilih ini aja dan aktifkan yang edit speed graph. Nah, kalian drag semuanya, perbesar dulu dengan tombol plus di keyboard biar lebih enak lihatnya. Nah, di sini kan pergerakannya adalah curve gini tuh. Nah, gue maunya dari sini tuh pelan, ya kan? Gue tarik aja nih. Oke, dia dari cepet ke pelan. Oke, so kita lihat di sini sudah. Nah, ini udah jadi. Sekarang tinggal kita animasi O-nya ini untuk menjadi keganti ke bentuk mic. Oke, kalian tinggal klik kanan, pre-compose dulu. Oke, ini terserah kalian namain apapun. Di sini gua akan selection atau masking bagian O-nya aja. Oke, sekali lagi ini bebas ya. Mau bagian O atau mau bagian mana itu bebas, sesuai kebutuhan kalian. Kayak gini jangan panik karena ini podcastnya tidak terlihat, kita Ctrl D. Nah, yang bagian bawah ini kalian ubah menjadi mouse-nya di inverted. Jadi kelihatan semua, oke? Nah, kalau sudah kayak gini, kalian butuh bagian yang O ini, kita bikin animasinya untuk menggantikan nanti mic-nya turun yang ke bawah. Oke. Kita ambil mic-nya lagi, balik lagi, ini ngambil dari Google. Kalian bisa pilih di Google bentuk mic-nya mau seperti apa. Oke, gua akan posisikan dia di sini. Anchor point-nya ini gua akan taruh bawah karena gue pengen bikin dia bounce gitu. Jadi gua pilih anchor point, klik anchor point-nya, klik control ya, klik arah ke bawah sini, bagian center. Nah, di sini gua akan klik S, gue turunin sesuai ukuran yang kalian butuhkan. Kayaknya kurang, ganti dulu, kayaknya kurang ke sini biar center. Oke, kalau kita close, nah pas nih. Sekarang gue mau dari sini klik tanda kurung buka. Oke, sorry kalau ada suara-suara kayak gini, lagi renovasi rumah. Oke, mudah-mudahan suara gue lebih terdengar dibandingkan suara tuk-tuk itu ya. So kita langsung aja lanjut. Nah, setelah ini kita bikin animasinya dulu. Kita keluarin dulu scale sama position. Untuk ngaktifin position, kalian klik shift dan P. Nah, dia akan muncul bersamaan. Oke, kalau tanpa shift, kalian akan buka positionnya doang. Tuh, kalau mau buka scale-nya, kalian harus shift dan S. Itu shortcutnya. Oke, kita buka dulu, kita aktifkan dulu frame-nya. Gua akan bikin dia 10 frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita aktifkan keyframe-nya, kita balik ke keyframe awal, kita mulai dia dari atas. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini gini kan. Nah, gua mau dia ngebounce gitu. Jadi gua akan dia muncul di sini, gua aktifkan scale-nya dan dimatikan link-nya. Di sini klik link-nya dan gua akan bermain di 5 frame aja. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ke bawah gini, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan ke 51 lagi. Maka hasilnya akan seperti ini. Tuh, dia akan bounce gitu. Twitch. Nah, sekarang tinggal masalahnya di O-nya ini. O-nya ini kita bikin animasinya, nggak usah takut, oke? Sekarang kita tinggal pre-compose dulu aja, biar maskingnya ini pilihnya yang move all attribute, biar maskingnya ini tidak keganggu. Kalau gue lebih enak di pre-compose dulu. Jadi gue akan klik scale, aktifkan keyframe-nya, matikan link dari vertikal dan horizontalnya, oke?
Kita aktifkan. Nah, kita lihat di sini. Dan oke, berarti kita akan buat dia di sini. Oh, sorry. Nah, di sini lihat. Ini gua kelupaan kalau anchor pointnya di bagian tengah. Kita harus mengubah terlebih dahulu anchor pointnya di bagian sini biar dia nutupnya dia ke bawah. Oke, kita klik anchor point di sini, taruh di bagian sini. Ingat, anchor point ini mempengaruhi animasi kalian dimulai dari mana, ya kan? Kita balik lagi ke keyframe sini, 5 frame ya. Ini keyframe awal, ini keyframe akhir. Berarti kita akan turunin dia. Nah, kita 0. Jadi dia akan kayak gini. Ciu. Nah, oke. Ini udah jadi. Kalian bisa lihat sini, set. Kita drop down dulu ini bagian ini kita tutupin. Oke. Sekarang ini kalau seandainya animasinya kurang, kalian bisa bikin keyframe apa? Bukan keyframe. Kalian bisa bikin easy ease-nya, klik kanan, keyframe easy ease. Nah, sini move graph-nya kalian bisa ubah-ubah. Oke. Di sini gua akan gini aja. Sip. Yang ini gua bikin juga. Oh, klik kanan easy ease. Oke, selanjutnya kita bikin teks yang kedua. Di sini gua menggunakan ikroyu. Gitu. Oke, gua kecilin dulu. Di sini gua bikin T ikroyu. Nah, di sini gua menggunakan warna yang berbeda, misalnya warna putih gitu. Oh, sorry. Warna putih. Sini, dan warnanya mau diubah yang satunya lagi juga bisa gitu. Misalnya kalian ubah ikronya ini warna abu-abu gitu, biar berbeda. Oh, jangan, ini pakai warna kuning ini aja nih, biar warna tipografinya jadi enak dilihatnya. Kita perbesar, sesuaikan dengan teksnya biar rata tengah gitu. Sini kalian bisa perbesar. Nah, di sini gue udah tulis ikroyu, jadi gue akan bikin animasi juga yang berbeda pastinya. Kalian bisa ubah-ubah aja, atau mau sama posisinya juga nggak apa-apa. Nah, lihat di sini ya, gue akan mulai dia dari sini, baru ikroyunya masuk, dan kalian bisa klik shortcutnya kurung buka, klik. Nah, lihat dia akan pindah ke sesuai dari playback kalian di posisinya di mana. Di sini kita akan lihat di drop down dulu. Di sini ada animate, kalian bisa pilih position atau kalian bisa explore semua ini. Kalau di sini gue akan contohin salah satunya adalah position. Gue mau dia dari luar ke sini tapi satu-satu. Nah, sekarang gue akan geser dulu dia dari sini, lihat. Oke, dia dari luar. Nah, sekarang tinggal klik rank selectornya, kalian pilih start and shift paste down biar dapat 10 frame, 20 frame aja, dan kita bikin dia 100. Lihat, satu-satu, lihat nih, tuh satu-satu kan. Nah, kalian tinggal klik di drag semua, klik kanan easy ease. Oke, sebenarnya ini udah selesai. Lihat, cukup mudah bikin kayak gini. Tinggal kalau ini terlalu cepat, kalian tinggal mundurin aja, gitu aja. Jadi keyframe itu mempengaruhi cepat atau lambatnya sebuah animasi yang kalian buat. Oke, kalau di sini sudah oke, kalian mau menggunakan animasi ini, explore aja dengan cara yang sama. Fungsinya akan berbeda, tapi di sini kalian tinggal pelajarin aja, oke? Nah, sekarang selanjutnya kita bikin Firefox. Dari sini kayak ada percikan gitu. Sebenarnya di sini gua akan kasih contoh satu aja ya. Misalnya di bagian sini kita akan bikin shape dulu, dia dari polygon aja. Kita bikin di sini. Oke, kita pakai warna biru aja nggak apa-apa. Nah, oke. Kita klik kanan. Kita scale dulu, ukurannya kecil aja. Nah, ini kalau lihat anchor pointnya, kalau dia di sini dia akan ngecilnya ke sini. Seandainya kita anchor pointnya kita ubah di bagian tengah, lihat. Nah, dia akan, kalau kita scale dia akan sesuai di positionnya dia. Nah, gitu. Klik kanan, pre-compose. Kenapa gue menggunakan pre-compose? Biar kita bisa menganimasikannya di layer beda, di layar
khusus shape ini aja gitu. Jadi kita mengubah-ubahnya tidak mengganggu yang lainnya. Misalnya di sini lihat, kan ribet banget nih secara tampilan gitu. Jadi tinggal kalau udah pre-compose tinggal double klik dia akan buka layer kayak gini. Nah sekarang kita waktunya animasi. Animasinya adalah dengan shape. Kita bukain dulu rotation, scale sama position, S, P sama R gitu. Kita klik ya, S, scale, shift, klik P, position, dan shift lagi R, rotation. Sekarang kita mulai dari awal sini. Kita aktifkan position semua dan kita bikin 5 detik 1 2 3 4 5 6 5 detik 6 frame. Maksud gua 6 frame, diaktifkan keyframe scale-nya menjadi 61 ya kan. Sesuai ini kita balik ke keyframe awal, di sini 0. Oke. Setelah ini kita akan bermain positionnya dia. Di sini gua akan memposisikan dia ke, ganti dulu ke sini. Oke. Terus gua akan bikin rotation dia biar berputar. Terus scale-nya gua akan majuin di sini dan ke 0 lagi. Jadi hasilnya akan kayak gini. Tuh, kayak kecil gini kan. Selanjutnya kalian drag semua, klik kanan dan bikin easy ease. Selanjutnya kalian bikin aja, tinggal duplikat. Kalian klik drop down di sini, bagian konten sini, polystar sini, dan kalian bisa ubah di sini menjadi misalnya 3. Dia biar 3 dan warnanya diubah menjadi warna merah. Kalau di sini udah warna merah, kalian bisa ubah dulu, klik U pada keyboard, lihat. Dan kita akan mengubah positionnya kita akan tarik ke bagian sini, berlawanan lah misalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Tuh, lihat. Ya. Kalau ini kecepatan, kalian bisa ubah aja jarak dari antara frame ini, oke? Keyframe ini kalian ubah-ubah aja jaraknya. Misalnya di bagian sini gua akan ubah menjadi mundurin dikit, sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, oke, di sini anggap aja pas. So, selanjutnya kalian tinggal duplikasi dan mengubah bentuknya ya kan. Kalau seandainya kalian pengennya bulat nih, oh ini bulat nggak bisa nih diubah, kalian bikin aja bulat. Di sini klik ellipse tool, kalian bikin bulat dengan warna hijau. Oke, dan kalian di sini anggap ini ukurannya udah sama. Di sini kalian klik U pada keyboard, di sini klik semua nih dengan tahan shift. Lihat nih, kalian drag, kalau nggak drag di sini. Kalian Ctrl C dan kalian bikin di shape bulat ini Ctrl V. Nah, lihat dia posisinya kan. Nah, di sini yang membedakan adalah di sini jadi berantakan karena awalnya salah dari anchor point-nya. Makanya gue bilang di sini gue akan contohin anchor point-nya ini harus di posisi tengah. Oke, kita ubah dulu posisinya. Itu contoh yang salah dan ini cara yang benarnya nih. Kalian drag ke sini di bagian tengah, klik Ctrl biar dia ke grip di bagian center. Dan lalu kalian tinggal Ctrl V. Oke. Lihat di sini. Tuh, dia udah sama kan? Sekarang tinggal klik layer shape lingkaran ini, klik U pada keyboard. Kalian ke keyframe akhir di position. Lihat, keyframe akhir di position. Ubah dulu toolsnya menjadi selection tools. Kalian ubah positionnya menjadi di sini. Nah, maka dia akan seperti ini. Tuh. Oke. Ini kalian lakukan sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. So, maka ini sudah selesai, cukup. Misalnya gue di sini gue akan menggunakan background yang ini, gue taruh drag aja dari bagian dari free pick tadi. Nah, di sini udah oke. Kalau kalian tidak serak warnanya, kalian bisa ubah juga warnanya. Misalnya, oh ini backgroundnya beda nih warnanya, gue maunya yang ini bagian ini warna hitam aja gitu. Ya udah, kalian tinggal ganti warna hitam, selesai gitu. Nah, ini kan kurang center ya. Dan ini belum ada Firefox-nya. Satu lagi, itu cara manualnya kalian membuat podcast yang animasi podcast ini. Tapi ada cara yang gampang, itu menggunakan plugin namanya plugin Mr. Horse. Kalian tinggal klik di bagian sini download dan di sini pilih ada
bagian untuk Mac atau Windows. Lihat sini. Kalau gue pakai Windows. Jadi kalian tinggal install aja. Untuk installnya kalian jangan buka program Adobe, mau Adobe Premiere, Photoshop atau After Effects, karena itu pluginnya connect ke produknya Adobe. Jadi nanti akan muncul di Windows. Di sini ada di bagian Align, Animation, Composure, dan Keyframe, Wingman, dan lain sebagainya. Nah, gua sarankan kalian install plugin ini karena ini mempermudah kalian. Gua akan kasih contohnya, simple aja. Kita bikin composition baru, klik OK aja. Di sini gua akan bikin podcast. Oke, gua ganti warnanya tadi warna putih. Gua akan rata tengah. Nah, rata tengah. Nah, untuk anchor point-nya kalian nggak usah ubah-ubah ke sini dulu. Kalian bisa langsung aja menggunakan anchor point dari Mr. Horse ini. Nah, ini kalian bisa drop ke dalam sini juga. Lebih gampang, lihat tuh. Klik tengah, mau bawah, pojok, kiri, kanan, atas, bawah gitu. Di sini kita pakai yang tengah aja. Lalu kita akan bikin animasinya menggunakan Animation Composure. Animation Composure ini di sini banyak banget tools-toolsnya. Lihat di sini ada transition 3D dan lain sebagainya. Kalian bisa gunain ini. Caranya, nah kalau di sini bentuknya teks, kita akan buat transition text. Misalnya gue pengen bikin animation karakter, gue akan drag di bagian sini. Oh iya, seharusnya ini akan kebaca ada bentukan contoh-contohnya, tapi karena ini laptop gue tidak mumpuni, jadi tidak kebaca bentukannya. Jadi ya nggak masalah lah ya. Yang penting kita bisa menggunakan ini. So kita akan menggunakan overshoot karakter. Misalnya di sini overshoot karakter scale, gue akan menggunakan dari bottom. Klik bottom sini, klik dulu layer mana yang mau kalian kasih animasinya. Di sini ada in, out, dan both. Both ini kedua-duanya. Kalau in kalian depan doang, kalau out kalian belakang doang. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Di sini gua akan contohin bagian in aja. In. Nah, dia di sini kita bisa ubah nih, bebas, kalian bisa improve. Ini bisa kalian ubah-ubah aja. So kita akan menggunakan defaultnya aja terlebih dahulu ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Tuh. Lihat, dia lebih gampang dan caranya juga cukup mudah, tinggal klik drop and play aja gitu. Selanjutnya kalian tinggal bikin baru, misalnya animasi yang tadi tuh ikro yuk. Nah, misalnya di sini gua akan bikin dia animasi dia di tengah juga. Gua akan menggunakan yang lain, misalnya scale karakter random, ya kan. Kalian ini bebas aja, misalnya dari ini. Oke, kita lihat tuh random nih, dia munculnya random. Dan kalau posisinya kalian mau ubah, di sini kalian bisa ubah animasi durationnya, dimajuin dia semakin cepat, dimundurin dia semakin lama. Jadi kalian sesuaikan. Misalnya di bagian sini gue akan mulai, dia masih animasi ini masih ada pergerakan. Di bagian podcastnya gue akan mulai dari ikro nya ini baru masuk. Jadi kalau kita play, kalian bisa lihat di sini. Nah, gitu. Oke, ini plugin yang cukup mudah. Dan satu lagi, untuk bagian sini kan ada Firefox-nya. Firefox, ada animasi Firefox-nya. Nah, di sini juga ada. Pilih start from, pilih yang bagian shape element, pilih bagian particle Firefox gitu, atau rectangle frame, bebas lah. Kalian tinggal add aja, dia akan muncul. Nah, sekarang tinggal positionnya aja kalian ubah di bagian di bawah dari layer PNG mic ini. Lihat. Nah, tinggal atur positionnya di bagian sini. Oke. Lihat tuh. Jadi dia, bagian sini aja nih. Ketika muncul, dia baru. Nah, tuh. Kalau ini tinggal duplikat lagi aja, terus taruh di bagian sini. Jadi dia biar bisa repeat tuh. Sesuaikan. Nah, setelah ini kalau kalian, bang tapi ini kurang center, gimana cara centerin semuanya? Tenang aja, kalian klik kanan, new, dan pilih null object. Kalian bisa enter, tulisnya control. Enter lagi, semua ini di drag kecuali yang control. Nih, lihat gambar kayak obat nyamuk gini, tarik ke control sini. Dan control sini, klik P position, ubah posisinya. Dia akan mengubah bagian semuanya gitu. Jadi ya cukup mudah kan.
Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat intronya ala Ivan Gunawan. So, buat teman-teman semua yang pengen belajar intro-intro baru atau punya requestan intro-intro yang pengen dikupas di channel ini, tulis di kolom komentar atau DM di Instagram gua. So, thank you for watching my video. See you next time. Lupa. Satu lagi, jangan lupa berkarya tiap hari.